Masih di surah Ali Imran, di penghujung Ali Imran, tepatnya di ayat 191 ayat di mana Allah menyebutkan ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang berakal. Karena pada dasarnya manusia ini semua diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akal ini adalah amanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'aradna al-amanah." Kami tawarkan amanah. Amanah tafsirnya artinya taklif. Itu dibebankan hukum syariat dengan sebab manusia diberikan akal. Akal ini adalah amanah, sehingga manusia yang tidak memiliki akal tidak wajib salat. Karena tidak wajib salat, yang tidak punya akal tidak wajib puasa, tidak wajib malahan tidak sah. Salat tidak wajib, puasa tidak wajib. Ini karena tidak memiliki akal, yang akal itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akal manusia ada yang kadang-kadang dipakai, ada yang kadang-kadang tidak dipakai. Akal itu sendiri makna dasarnya ikatan tali, akal. Akala ya'qilu dalam bahasa Arab artinya mengikat. Karena fungsi akal untuk mengikat seseorang supaya tidak ke yang tidak baik menuju ke yang baik. Itu fungsi akal. Agar seseorang yang punya akal dan kemudian akalnya tidak bisa mengikat dia untuk melakukan yang baik dan tidak bisa mengikat dia dari hal yang tidak baik, itu artinya tidak dianggap berakal. Artinya akalnya tidak berfungsi. Karena akal itu ya bahasa Arab, bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Dasarnya al-aqlu, atau dalam bahasa lain kalau di Arabnya an-nuha. An-nuha artinya akal. An-nuha sama juga diambil dari nuha, nahyun, larangan. Karena ini akal fungsinya untuk melarang seseorang dari hal yang tidak baik. Sedangkan dalam bahasa Arab ada juga di sini al-albab. Albab diambil dari kalimat lub. Lub dasarnya saripati. Kayak buah itu saripatinya, bahasa Arabnya lub. Lub artinya unsur yang terpenting dalam buah namanya lub. Jadi di ayat kemarin yang sudah kita baca, sesungguh dalam inna fi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguh dalam penciptaan langit, dalam penciptaan bumi, dan berbedanya siang dan malam, artinya ketika datang malam maka hilanglah siang, atau sebaliknya. Dan juga kadang-kadang ada saatnya malam lebih dari biasanya dan otomatis siangnya berkurang. Ini contoh malam lebih panjang, pasti siangnya lebih pendek, biasanya ke musim dingin. Di musim dingin itu malamnya lebih panjang dibanding siang. Kalau di musim panas sebaliknya siangnya lebih panjang dibanding malam. Itu semua pergantian siang dan malam dalam penciptaan langit dan bumi dengan segala keajaibannya menjadi tanda, menjadi dalil tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang kudrah Allah Subhanahu wa taala. Cuman kata Allah, ini semua jadi dalil untuk siapa? Sehingga semakin hari semakin kuat imannya dengan melihat langit, semakin hari semakin kuat imannya dengan melihat ciptaan bumi, khusus li ulil albab, menjadi dalil untuk orang yang memiliki hati ataupun uqul, akal. Sehingga seperti yang kita sampaikan kemarin, itu aulia Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang sudah sempurna akal, yang dimana apapun yang mereka lihat yang terbayang di pikiran mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Melihat langit, keingat Allah. Sehingga mereka itu apapun yang mereka lihat, yang terlihat Allah. Itu dia pahamnya, bukan berarti yang dilihat itu jadi Allah, bukan dilihat kambing, di kambing Allah, bukan itu maksudnya. Tapi apapun yang mereka lihat, tapi fokus pikirannya ke penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk ayat berikut ini Allah menyebutkan sifat ataupun ciri-ciri, tanda-tanda orang yang memiliki akal, yang akalnya berfungsi sempurna. Nah, di ayat berikut ini Allah Ta'ala, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Nah, ini ciri dari orang yang memiliki akal menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yadhkuruna Allah, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat yang pertama. Karena seperti saya sampaikan tadi, akal pada dasarnya tali ikatan yang fungsinya untuk mengikat dari hal yang tidak baik menuju ke yang baik. Itu akal. Dan akal itu bakal berfungsi, akal seseorang akan berfungsi dengan yang semestinya ketika ia mengingat Allah. Kalau orang fokus mengingat Allah, sehingga nanti takut ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika takut pasti tidak berani melakukan yang tidak baik. Nah, karena dalam Islam ini cara yang paling ampuh untuk tidak melakukan yang baik atau tidak melakukan yang tidak baik, itu takwa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau takwa ini tidak membedakan tempat, tidak membedakan waktu, tidak membedakan tempat, dia terus dalam keadaan baik dan tidak mau melakukan yang tidak baik. Kayak misalkan di lampu merah itu, kalau ada polisi biasanya kita berhenti ataupun ada CCTV. Tapi kalau udah tengah malam biasanya nggak berhenti lagi, lewat aja. Alasannya karena di saat tengah malam itu nggak ada yang kontrol. Sedangkan kalau bagi orang yang takut ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kalau itu adalah aturan negara, di mana aturan negara kalau ada masalahnya wajib ditaati. Kapanpun dia ke situ, baik tengah malam, jam 2 malam, di saat nggak ada orang satu pun, dia bakal berhenti juga menunggu yang namanya lampu merah. Kenapa? Takut ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi umat Islam, cara yang paling ampuh untuk mengikat dari yang tidak baik menuju ke yang baik, yang itulah fungsi akal yang semestinya, yaitu dengan bertakwa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara paling ampuh. Cara yang paling ampuh untuk memakai akal manusia ini yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bertakwa ke Allah. Nah, kalau bertakwa ke Allah biasanya walaupun dia sendiri tidak mau melakukan hal maksiat. Tapi kalau karena lain, bukan karena Allah, kita tidak melakukan yang tidak baik, biasanya kalau depan orang nggak enak, nggak malu, nggak berani. Tapi giliran sendiri kita lakukan. Beda halnya bagi orang yang benar-benar akalnya berfungsi, yaitu mereka yang bertakwa, yang nanti baik dia sendiri atau depan umum, dia tidak akan melakukan yang tidak baik. Nah, malahan ataupun juga mengajak dia ke kebaikan, itu bertakwa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya sedekah ataupun yang lain. Justru orang yang bertakwa ke Allah lebih senang beramal dalam keadaan sendiri dibanding depan umum. Malahan salah satu doa dari aulia Allah, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah hal yang rahasiaku yang tidak terlihat itu lebih baik dibanding yang terlihat. Nah, itu doa para aulia Allah. Dan ini doa mereka panjatkan, kenapa? Karena takwa yang timbul dari hati dia.
Ya Allah, jadikanlah yang tidak terlihat dariku itu lebih baik dari yang terlihat. Kalau kita tidak depan umum, oh Masya Allah, khusyuk salat. Giliran sendiri, oh enggak ada salat. Kalaupun salat, 4 rakaat, 2 menit. Kalau depan umum, Masya Allah, 1 rakaat, 2 menit. Inilah karena pengaruhnya kebaikan, karena dipengaruhi oleh manusia, bukan dipengaruhi oleh takwa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang pengaruhnya ibadatnya karena takwa, pasti ketika sendiri lebih bagus dibanding depan umum. La ilaha illallah. Jadi kembali ke sini, orang yang memiliki akal ataupun orang yang akalnya sempurna, syarat pertama adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengingat Allah ini menjadi sebab untuk ia takut ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat itulah ia akan ada yang memiliki yang namanya sifat takwa. Nah, takwa inilah nanti yang menjadi penghalang dia dari melakukan yang tidak baik dan menjadi pendorong bagi dia untuk melakukan yang baik. Dan ketika meninggalkan yang tidak baik dan kemudian melakukan yang baik, itulah orang yang sudah memakai akal yang sempurna. Karena seperti tadi, akal itu fungsinya itu untuk mengikat dari hal yang tidak baik ke yang baik. Nah, itu yang pertama, orang yang memiliki akal sifatnya yazkurunallah, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, baik dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan baik dalam keadaan junubihim, di atas lambung mereka, artinya berbaring. Nah, karena mengingat Allah enggak ada apa namanya, tidak dalam keadaan apapun bisa. Baik berdiri, ini termasuk di salat. Nah, ini juga Allah pertama berdiri, duduk, kemudian di atas lambung. Artinya dalam keadaan apapun selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya salat yang fungsinya untuk mengingat Allah, kalau bisa berdiri ya khair berdiri. Kalau enggak bisa ya duduk. Kalau enggak bisa ya berbaring. Ai fi kulli halin, artinya mengingat Allah dalam hal apapun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tafsir beliau, ai yusallun kadzalika hasbat taqah. Jadi mereka salat seperti itu, berdiri dan duduk ataupun berbaring, hasbat taqah, tergantung kemampuan. Kalau mampu berdiri, berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, salat secara berbaring. Inilah sifat yang pertama untuk orang yang berakal, yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengingat Allah lah yang bakal menghasilkan takwa. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, dan mereka selalu berfikir. Jadi berfikir ini sifat yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka selalu berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Makanya dalam Islam itu berfikir itu sebuah keharusan. Dalam bahasa Arab namanya nazar. Dalam ilmu tauhid, dalam ilmu kalam namanya nazar. Nazar ini berfikir. Berfikir yang berfikir yang menghasilkan yakin tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajib dalam Islam. Seseorang yang tidak pernah berfikir, artinya dia iman sekedar iman taklid Buddha, karena berhubung bapak saya Islam, saya juga Islam, ibu saya Islam, saya juga Islam. Tidak pernah ketika meyakini adanya Allah, tidak pernah dia punya dalil. Tidak bukti. Kalau kita tanya apa bukti Allah ada? Oh, Allahu a'lam, saya enggak tahu juga. Itu contoh taklid Buddha. Artinya tidak memiliki dalil, tidak memiliki bukti yang kuat yang ia tahu tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan Allah, dalam keyakinan kita Allah satu. Allah satu, ahad.
Kalau ditanya apa bukti kalau Allah itu satu, enggak punya bukti, enggak ada dalil sama sekali, enggak ada hujjah yang sehingga, karena hujjah itu tujuannya bukan sekedar untuk debat, untuk berdebat sama orang, bukan. Tujuan hujjah untuk membuat keyakinan kita kuat. Nah, tujuan kita punya dalil, punya hujjah yang kuat sehingga kita bisa memaksakan, bisa membuat hati kita yakin terhadap keyakinan yang kita punya. Tapi kalau tidak pernah berpikir, ya enggak ada itu. Karena biasanya keyakinan itu datang setelah berpikir. Makalah salah satu makalah Imam Al-Ghazali rahimahullah, asyakku aslul yaqin. Keraguan adalah sumber keyakinan. Keraguan adalah sumber keyakinan. Kalau orang dari awal enggak pernah ragu, biasanya yakinnya setengah-setengah. Tapi kalau sudah pernah ragu dan kemudian ia mencari dalil, bukti yang kuat, dan saat itu akan yakin, itu yakin yang benar. Yakin yang asli, yaitu yakin yang sempat ragu sebelumnya. Tapi kalau taklid udah saya yakin. Itu biasanya kalau digoyang sama orang lain, goyang dia keyakinannya. Keyakinan itu akan goyah ketika ada yang orang lain ganggu dari luar, syaitan datang. Nah, tapi kalau keyakinan yang terjadi setelah keraguan, awalnya sempat ragu, kemudian dia bernazar ataupun berfikir, dia mencari bukti, mencari dalil, bukan buat berdebat. Dia mencari dalil supaya hatinya yakin. Nah, biasanya keyakinan itulah keyakinan yang asli. Keyakinan yang benar-benar, yang tidak akan goyah dengan sebab apapun. Karena itu keyakinan yang benar-benar dari hasil nazar ataupun hasil berfikir. Makanya dalam Islam wajib seseorang itu bernazar, terutama dalam mencari bukti tentang bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua keyakinan yang kita yakini tentang Islam, semua keyakinan atau semua i'tiqad ataupun keyakinan yang kita yakini dalam Islam, tidak sekedar meyakini, tapi Allah wajibkan untuk mencari bukti sehingga keyakinan kita itu benar-benar kokoh. Nah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Hingga dalam ilmu tauhid disebutkan seseorang yang meyakini tentang keyakinan Islam, adanya Allah satu, keyakinan itu semua dia yakini ada malaikat, dia yakini adanya syaitan misalkan, dia yakini Al-Quran itu mukjizat, tapi dia tidak memiliki bukti yang kuat. Artinya sekedar yakin, dia itu tidak memiliki bukti yang kuat, dalil yang kuat untuk menguatkan keyakinannya. Itu dalam Islam disebutkan taklid. Taklid hukumnya haram. Taklid dalam Islam, terutama dalam hal akidah. Kalau dalam fikih harus, dalam bab fikih wajib taklid bagi kita yang enggak bisa berijtihad. Tapi dalam bab tauhid, dalam masalah keyakinan tentang Allah, tentang ketuhanan, tentang kenabian, nah hukum taklid di sini haram. Haram taklid. Jangan seperti kaum jahiliyah ketika ditanya وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Ini taklid. Ketika ditanya ke orang kafir jahiliyah, ittabi'u ma anzalallah, kalian ikuti itu yang diturunkan sama Allah. Apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka menjawab, kami ikut saja apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Artinya itulah taklid, udah tidak pernah mau berfikir apakah keyakinan bapaknya itu benar, apakah keyakinan bapaknya itu sesuai dengan akal atau tidak pernah berfikir. Pokoknya apa yang bapak saya lakukan, saya ikut. Seperti kaum Nabi Ibrahim, ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, kenapa kamu ikut, apa yang kamu lakukan? Jawaban mereka, qalu na'budu ma ya'budu aba'una. Kami sembah aja apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Artinya enggak pernah mau berfikir apakah yang mereka sembah itu benar, cocok untuk disembah, layak untuk disembah.
Tidak pernah memfikirkan. Jawaban mereka satu aja. Kami menyembah apa yang disembah oleh bapak kami. Itulah namanya taklid buta. Dalam Islam, dalam bab keyakinan, hukumnya haram taklid. Wajib seseorang bagi setiap muslim untuk berfikir, untuk bernazar, mencari bukti, mencari dalil untuk menguatkan keyakinannya sehingga keyakinannya tidak goyah dengan sebab apapun. Caranya bagaimana Ustaz untuk menemukan keyakinan itu? Inilah yang Allah sampaikan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka selalu berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Alasannya liyastadillu bihi ala qudrati sani'ihima, supaya mereka berdalil dengannya terhadap kuasa yang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib, sekali lagi saya sampaikan, wajib mencari bukti, mencari dalil, berfikir untuk menguatkan keyakinan. Tidak sekedar taklid buta. Malahan ada sebagian ulama walaupun pendapat ini dhaif, dalam ilmu tauhid masih dianggap kafir. Orang yang ini pendapat memang keras, jadi agak keras pendapat, tapi takut juga kalau ini pendapat ini benar nanti sama Allah. Orang yang memiliki berkeyakinan Islam, tapi keyakinannya tidak didasari oleh bukti yang kuat, ia tidak memiliki bukti, sekedar taklid buta. Sebagian ulama walaupun pendapat ini dhaif, dalam tauhid hukumnya dia itu masih dianggap kafir, masih dianggap belum beriman. Kenapa belum beriman? Karena beriman itu artinya keyakinan. Iman artinya tasdik, keyakinan. Kalau versi pendapat ini, orang yang memiliki keyakinan sesuatu atas dasar taklid, dia enggak yakin sebenarnya. Dia enggak yakin hakikat keyakinan itu enggak dia miliki, cuma sekedar taklid. Makanya menurut pendapat ini belum dianggap beriman. Belum dianggap beriman orang yang imannya atas dasar taklid. Harus punya dalil. Walaupun pendapat kuat tadi, pendapat kuat, imannya sah, tetapi dia dianggap bermaksiat, dianggap berdosa karena meninggalkan sebuah kewajiban, yaitu bernazar ataupun berfikir tentang penciptaan langit, tentang penciptaan bumi, yang dengan itu ia nanti bakal mengokohkan keimanan yang ia miliki. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka selalu berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Tujuannya untuk mencari dalil, untuk mencari bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana, kemudian setelah mereka berfikir, setelah mereka cari bukti bahawa ini Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqulun, mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak engkau ciptaan ini, penciptaan semua yang kami lihat, batila, dalam keadaan batil. Batil artinya abathan. Abathan ini artinya main-main, tidak berfungsi, tidak bermanfaat. Jadi mereka berkata, ya Allah, engkau tidak mungkin menciptaan ini sekedar untuk main-main, tidak bermanfaat. Bal dalilan ala kamal qudratik, akan tetapi engkau ciptakan ini sebagai dalil dan untuk dalil ke sempurna kudrah kekuasaan engkau. Ini Allah ciptakan semikian rupa ini sebagai bukti tentang sempurnanya kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka lanjutkan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah dari membuat sesuatu tanpa manfaat. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa manfaat, tanpa hikmah. Sehingga di ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah katakan, afahasibtum annama khalaqnakum abathan, apakah kalian menyangka bahawa kami menciptakan kalian itu sekedar main-main, tidak bermanfaat, tidak diiqab, tidak dihukum di hari kiamat ketika melakukan kesalahan,
Tidak, Allah menciptakan kita untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, suci dari menciptakan sesuatu tanpa manfaat. Wa faqina azabannar, maka jauhilah kami, jagalah kami, jauhi kami dari azabannar, dari azab api neraka. Inilah dua sifat yang sudah kita sampaikan tadi, sifat orang yang berakal, sifat orang yang akalnya dipakai seperti yang seharusnya. Sifat pertama, selalu mengingat Allah, karena mengingat Allah adalah cara untuk menghasilkan takwa. Takwa itulah yang akan menjalankan akal sesuai semestinya. Yang kedua, mereka selalu berfikir tentang kekuasaan, tentang penciptaan langit dan bumi, karena itu yang menguatkan keyakinan mereka ke Allah, menguatkan keyakinan mereka terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin hari keimanannya semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Yang kemudian mereka selalu berdoa supaya dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Besok kita lanjutkan dengan sifat, masih tentang sifat orang-orang yang memiliki akal. Kita cukupkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.